mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, IAIN Juru. Saya Ade Fitria. Hai, saya Bella Wijaya. Saya Zelidi Putri. Saya Hani Fitriani. Hai, saya Nur Lestari. Hai, nama saya Intan Diana. Saya Alisa Sentiastri. Yang dimaksud dengan kondisi masyarakat Arab pra-Islam, yaitu kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Masyarakat jahiliyah yakni identik dengan peradaban yang sangat buruk, pelacur di mana-mana, pertumpahan darah di mana-mana, banyaknya perbuatan keji yang tidak diterima akal sehat. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang banyak yang menganut agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan penyembah berhala. Seperti apakah kehidupan bangsa Arab pra-Islam? Mari kita simak terus video ini. Jazirah Arab mirip dengan sebuah pulau karena ia terletak antara 3 lautan, yaitu Laut Merah bagian barat, Teluk Persia bagian timur, sekarang Teluk Arab karena 6 negara Arab berada di sana, dan Samudra India bagian selatan. Syekh Ibnu Baz rahimahullah menjelaskan tentang Jazirah Arab sekarang ini terdiri atas 12 negara, yaitu Yaman, Arab Saudi, Oman, Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, sebagian wilayah Irak, Suriah, Jordania, Lebanon, dan Palestina. Dahulu, wilayah bagian utara jazirah ini dikuasai oleh para raja yang tunduk di bawah kerajaan Romawi, sedangkan bagian timur dikuasai oleh para raja yang tunduk di bawah kerajaan Persia, atau sekarang disebut Iran, dan bagian selatan dikuasai oleh para raja Yaman dari kaum Tuba. Antara raja mereka ialah yang membakar orang-orang mukmin dalam parit yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Adapun di tengah-tengah Jazirah Arab, yaitu Mekkah, Madinah, dan Taif atau Hijaz, tidak pernah dijajah atau dikuasai oleh Romawi, Persia, maupun kerajaan Yaman. Ini sebagai rahmat dari Allah
karena ia merupakan tempat yang mulia, tempat munculnya fajar Islam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tangan-tangan para penjajah dari manapun. Sejarah mencatat bahwa Makkah dan sekitarnya dikuasai oleh Ismail alaihissalam dan terus diwarisi oleh anak cucunya, hingga akhirnya kabilah Jurhum mengambil alih kekuasaan Makkah dari anak cucu Ismail alaihissalam. Lantas berabad-abad lamanya mereka berkuasa hingga akhirnya mereka menjadi zalim. Maka mereka diperangi dan diusir dari Makkah oleh kabilah Khuza'ah. Inilah sunatullah bagi setiap orang yang zalim. Khuza'ah pun demikian. Setelah berabad-abad berkuasa di Makkah, mereka menjadi zalim, bahkan lebih parah daripada Jurhum, di mana Amr bin Luhai, pemimpin mereka, mengubah agama Ibrahim alaihissalam yang hanif menjadi agama patung dan berhala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, "Aku melihat Amr bin Luhai menarik ususnya di neraka karena ia pertama kali mengubah agama Ibrahim menjadi penyembah berhala." Hingga akhirnya Allah menjauhkan kabilah Khuza'ah dari kekuasaan Makkah. Kekuasaan beralih ke tangan Quraisy yang pemimpin pertamanya adalah Qusay, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat. Dengan demikian, Quraisy mengambil kembali kekuasaan Makkah yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, yaitu Ismail alaihissalam. Kehidupan bangsa Arab tanpa wahyu ilahi berlangsung dalam waktu yang sangat lama, yaitu antara Nabi Ismail alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, timbullah kebiasaan adat istiadat yang sangat buruk. Walaupun di sana masih ada kebiasaan-kebiasaan yang baik, tetapi telah tenggelam dalam kejelekan-kejelekan mereka. Di antara kebiasaan-kebiasaan buruk mereka ialah berjudi, minum khamr, dan saling berlomba dan berbangga-bangga dalam harganya yang mahal. Selanjutnya, nikah istibdo, yaitu istri seseorang suci dari haid, lalu mereka mencarikan orang-orang mulia untuk menggaulinya, dengan harapan agar ia melahirkan anak yang mewarisi sifat-sifat kemuliaan dari laki-laki yang menggauli tersebut. Membunuh anak-anak mereka karena takut miskin dan mengubur hidup-hidup anak perempuan karena takut malu. Wanita-wanita bahruj berdandan bersolek di depan laki-laki yang bukan mahram. Berpacaran bagi wanita merdeka dan bagi wanita-wanita budak. Memasang bendera di depan rumah, bertanda bahwa ia pelacur yang menerima setiap laki-laki. Fanatik kabilah dan suka membuat sebab-sebab untuk menyalakan api peperangan. Saling merampas, saling menindas, dan yang kuat memakan yang lemah. Selanjutnya, orang-orang mereka tidak mau bekerja karena sombong, dan mereka menyerahkan semua pekerjaan mereka kepada budak-budak milik mereka, seperti bertani, mengembala, jimah, menjahit, bertukang kayu, pandai besi, dan lain sebagainya. Asal dari budak-budak ini adalah hasil tawaran perang, atau orang-orang diculik, atau anak-anak yang diperjualbelikan karena kekafiran. Kebaikan mereka diantaranya jujur dalam ucapan, tepat janji, menjamu tamu, memberi perlindungan bagi yang membutuhkan, berani dan tidak mau dihinakan oleh kaum yang lain,
menghormati tanah haram dan bulan-bulan haram. Sekalipun seseorang menemui orang yang membunuh bapaknya di kawasan itu, ia tidak akan membunuhnya karena menghormati tanah haram. Mekah berada di tengah lembah tanpa tumbuhan. Di situ banyak gunung tandus yang semakin menambah gersang. Di sana juga tidak ada air selain air Zam-Zam, sebuah sumber mata air yang digali pada waktu belakangan. Ada beberapa sumber mata air yang digali oleh masyarakat setempat, tetapi tidak pernah ada air yang mengalir atau sumber yang deras di Mekah, sebagaimana yang kita lihat di tempat yang lainnya. Karena itu, tanah Mekah tidak pernah cocok untuk ditanami pepohonan, tanaman, dan benih. Sehingga, dengan terpaksa, penduduk Mekah harus mengimpor apa saja yang mereka butuhkan dari berbagai penjuru negeri di luarnya. Di sisi lain, mereka juga melakukan perniagaan, sehingga membantu dan bahkan membuat mereka menjadi kaya. Dengan begitu, kehidupan mereka terjamin, aman, dan sentosa, serta terjaga dengan baik. Ibrah yang dapat diambil. Baiklah teman-teman, kita mengetahui bahwa yang pertama, sesungguhnya Mekah dan sekitarnya tidak pernah dijajah oleh bangsa Romawi, Persia, maupun bangsa-bangsa lain, sehingga pada masa penjajahan Barat yang merata di seluruh dunia Islam, tidak pernah terlintas di hati mereka untuk menjajah Mekah. Ini karena Allah memalingkan mereka darinya sebagai penjagaannya terhadap tanah haram dan kemuliaan penghuninya. Nabi kita Muhammad SAW, sekalipun Quraisy pada masa jahiliyah bergelimang dalam syirik, bid'ah, dan maksiat, namun Allah tetap melindungi mereka. Contoh yang paling besar dalam hal ini adalah serangan Abrahah dan tentaranya terhadap Ka'bah yang dihancurkan oleh Allah. Yang kedua, sesungguhnya kezoliman tidak pernah abadi di permukaan bumi ini. Walaupun ia agak lama namun pasti akan berakhir. Yang ketiga, sifat-sifat tercela sama halnya dengan sifat-sifat terpuji, tidak pernah lepas darinya suatu umat manapun. Namun yang menjadi ibrah adalah sifat-sifat yang umum, yang mendominasi. Maka kapan saja suatu umat secara umum memiliki sifat-sifat yang terpuji, maka umat atau masyarakat tersebut dianggap sebagai umat yang solih dan maju. Dan kapan saja suatu masyarakat secara umum memiliki sifat-sifat tercela, maka umat tersebut rusak, hina, dan mundur.